Jadi Oke. salah satu film panjang pertama yang pernah aku kerjain bareng Angga tuh Cahaya dari Timur, Oke. Beta Maluku. Iya. Kita juga bikin puppet show judulnya Domikado. Domikado, ya, Iya, gitu. yang di YouTube kan? Ya, ada di YouTube. Dan kita ngerasa konten tayang untuk anak dan keluarga itu less than 1% kan, yang sebenarnya layak ditonton. Keluarga itu apa ya, segalanya sih, kayak everything. Jadi whatever your choices are, ya kalau bisa pilih keluargamu. Gitu deh, jadi cry. Dan aku itu baru tahu ternyata kamu itu dulu lulusan dokter gigi. Iya. Oh ya? Beneran? Beneran. Lulusan dari kampus? Aku dari Trisakti, Mas. Oh, Trisakti. Dulu. Terus ya ini ya, shifting. Oh, tapi pernah praktek dokter gigi? Aku pernah praktek beberapa kali, praktek dokter gigi sambil ngerjain film pernah. Oh, Gitu. sempat ada masa di mana kamu praktek dokter gigi dan berbarengan ngerjain film. Ada masanya. Terus akhirnya kemudian fokus. Akhirnya aku bikin pivotal changes, ya aku fokus ngerjain film. Gitu. Oke. Awal mulanya gimana? Ini aku jadi penasaran malah karena aku nggak tahu, beneran nggak tahu kalau kamu itu ternyata ada backgroundnya dokter gigi. Aku pikir dari dulu memang orang film gitu. Sebenarnya enggak banget. Jadi kayak dulu tuh memang awalannya kan ketika aku sekolah kedokteran gigi, aku juga nyambi jadi penyiar gitu. Terus jadi kayak aku ngejalaninnya bareng penyiar radio di pada Jakarta. zamannya di Jakarta, di sebuah radio kaula muda. Oh, di sebuah. Oke. Pada eranya, Oh, ada ya kan? eranya. Iya. Terus kemudian aku perlu diajarin jadi host berarti. Mas Aji udah keren banget gitu. Belum, masih belajar aku juga masih belajar, Mas. Jadi kayak momennya apa kok bisa shifting gitu ya, ngerjain film. Jadi bodornya tuh dari awal ketemu sama Angga pacaran, aku udah terlibat aktif juga di beberapa projectnya dia. Jadi awalannya tuh justru malah terlibatnya itu bukan dari sisi kreatif, tapi lebih ke ibaratnya teknik banget lah ya, kayak misalkan wardrobe stylist, bantuin juga buat makeup. Terus udah gitu lama-lama aku kemudian terlibat lebih dalam masuk ke proses kreatif di development film gitu. Jadi salah satu film panjang pertama yang pernah aku kerjain bareng Angga tuh Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Iya, sebelum ke situ Cahaya Beta Maluku ya, Cahaya dari Timur ya. Beta Maluku. Termasuk si itu berarti ya, si Kiko, Safira ya. Jericho sama Safira. Syafira. Iya, Safira juga sempat ngobrol di sini. Iya, dan cerita betapa indah sekali gitu maksudnya ya kan. Prosesnya Timur, luar biasa. Iya. Dan waktu itu jadi sangat berarti karena proses yang kita percaya ini cerita local. It's more about a local hero pada waktu itu dari Maluku gitu ya. Dan ada cerita tentang bagaimana satu daerah itu punya banyak sekali anak-anak yang jago banget main bola gitu. Nah disitulah cerita itu hadir dan kita waktu itu kerja sama, dan maksudnya kita collaborate sama almarhum kakak Glenn Fredly juga gitu. Jadi project yang luar biasa berarti buat aku pribadi sama Angga juga. Ya, aku sama Indri istriku memang ini banget sama Glenn Fredly. Dari pacaran kami berdua selalu diiringi lagu. Hampir setiap konsernya kami nonton waktu dulu di Jogja. Bahkan waktu kami pindah Jakarta sempat juga setelah konser kami bisa bertemu di jadi sedih gitu maksudnya. Iya, jadi sendu ya. Kalau ini kayak sekangen itu sih. Iya, setelah konser terus kami diajak untuk di belakang panggung untuk ngobrol gitu. Iya. Oke, sebelum ke tadi ya terkait film Cahaya dari Timur, selain ada pengaruh dari Angga tentu saja ya, kamu bisa ke film gitu kan. Waktu pacaran ternyata udah memang terlibat dalam film itu. Kenapa film? Mungkin pada dasarnya karena tanpa aku sadarin gitu ya, ternyata jadi seorang storyteller itu menyenangkan loh gitu.
Cuman mediumnya kan berbeda gitu. Ketika kamu jadi penyiar pun sebenarnya kamu becoming a storyteller yang menemani mereka yang entah ada di mana, tapi mereka rasa-rasanya merasa nyaman karena mungkin mendengarkan kamu, bisa menemani mereka beraktivitas gitu. Dan yang menarik itu adalah setiap apa yang kita ucapkan pasti pendengar tuh punya theater of mind-nya masing-masing. Theater of mind. Nah, yang menarik lagi waktu kita menjadi seorang pencerita yang akhirnya kemudian bentuknya menjadi audio visual dengan berbagai macam jenis bentuk dan eksplorasi cerita juga jadi seru banget nih. Nah, dari situ akhirnya mungkin aku sama Angga ngerasa punya klik moment kali ya buat berbagi impian dan berbagi berbagi inspirasi lewat film. Dan akhirnya jadi momen buat kita sama-sama bisa tumbuh bareng juga, buat kenal kita satu sama lain. Karena buat kita proses berkarya kita tuh jadi momen dimana kita jadi lebih mengenal diri kita masing-masing gitu. Ya of course in terms of our relationship juga as a husband and wife, tapi juga as a professional partner di kantor gitu. Dan kamu di film itu pernah berada di berbagai macam peran ya di situ, maksudnya bahkan kalau nggak salah di Cahaya dari Timur menata busana juga di situ. Iya. Oh iya. Jadi aku sempat jadi wardrobe gimana ceritanya juga. Seperti apa waktu itu? Memang itu film pertama ya, jadi memang mungkin cukup banyak yang dikerjain sendiri gitu. Iya, dan mungkin salah satu passionnya juga sebenarnya dulu di fashion. Jadi kan kayak banyak mau gitu ya mas anaknya. Tapi nggak apa-apa sih, aku juga seperti itu sih ya. Ya kan jadi kayak sebenarnya maunya apa sih gitu. Sebenarnya maunya makan aja gitu. Tapi kayak akhirnya ternyata bisa dieksplorasi ya gitu. Terus dari wardrobe stylist, kemudian kita juga bicara karena kalau kita ngomongin sebuah production yang sifatnya sangat teknis itu kan kita ngomongin production design. Nah salah satunya tuh wardrobe stylist itu masuk di area production design gitu. Dan itu seru banget. Fashionku nih. Aku langsung memenuhi fashionku ya. Aku suka loh style Mas Aji, easy gitu kan. Dan itu yang menarik karena ketika kita harus membuat karakter dalam satu peran kan kita juga harus membuat ciri ya. Karena kamu menghidupkan karakter dalam cerita dan imaji kamu yang sudah kamu sepakati bersama dengan produser, bersama juga dengan directorsnya. Gitu. Aku pengen mendalam di situ sih. Boleh ceritain nggak pas Cahaya dari Timur itu? Kamu sampai concern ke busananya seperti apa gitu untuk mendukung karakter? Kalau waktu itu sih banyak sekali melakukan riset ya, karena kita juga visit Maluku, kita waktu itu ada di Tulehu. Daerahnya, dan aku melakukan sebuah riset untuk juga live in memahami karakter-karakter mereka yang ada di sana. Jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa yang serta-merta apa yang ada di pikiran kita kan. Tapi ketika kita pengen bentuk yang sangat realis dengan kehidupan yang ada di sana, maka sebuah proses riset itu menjadi sangat penting gitu. Jadi kita juga melihat keterbiasaan masyarakat di sana seperti apa. Jadi memang momen untuk bisa mendesain biasanya kita melakukan sebuah riset di awal, baik itu dalam proses development cerita sampai akhirnya ke dalam proses productionnya seperti itu. Berarti kalau menurutmu kamu setuju nggak bahwa untuk menguasai suatu bidang kita perlu belajar dulu ke hal-hal yang mungkin detail terkait hal itu gitu? Seperti pengalamanmu mungkin ya. Karena kan akhirnya aku karena background sekolahku bukan film gitu ya. Iya, dari dokter gigi. Jadi ini kayak sotoy banget ya gitu. Dari kesotoyan hidup itulah, maka aku belajar untuk bisa map out gitu. Jadi belajar from scratch, karena yang aku percaya tuh proses kita belajar tuh kan nggak habis ya. Kita harus ada di dalam proses yang aku percaya itu learn, relearn sama unlearn. Learn, relearn, and unlearn, gitu. Karena itu seperti apa? Berarti kita belajar lalu lebih belajar lagi, and then mengosongkan diri terhadap kemahatauan kita akan sesuatu, lalu kita ngulik lagi dari situ, gitu. Kadang-kadang kita suka apa ya istilahnya, mungkin kalau aku ngerasa
semakin kita banyak tahu maka kita akan terselimuti oleh ego kemahatauan. Nah, gimana cara kita bisa detach sama itu, berarti ada proses di mana kita harus unlearn and relearn lagi. Selain itu ya kita akan learn lagi. Gitu. Dan untuk bisa seperti itu kelihatannya memang perlu dari bawah dulu gitu ya. Kalau tiba-tiba langsung besar, kadang kita lupa untuk unlearn-nya ya. Kadang aku percayanya ya sebenarnya di open ya sih possibilities-nya. Karena waktu kita believe sama our possibilities, I think kita akan kayak ada sebuah, I don't know, aku bilangnya vibrasi magnet yang mendekatkan kita terhadap sesuatu yang pengen kita pelajari gitu. Ya mungkin itu sesuatu yang susah diartikulasikan dengan kata-kata, tapi maksudnya itu proses yang ternyata cukup magical gitu, karena kita kadang nggak pernah sadar atau paham gitu. Contoh mungkin gimana caranya jadi ibu mengasuh anak, kamu nggak akan pernah tahu gimana sampai pada prosesnya kamu becoming a mother itself gitu. Atau kita nggak pernah tahu gimana sih caranya aku harus bikin, waktu itu aku pernah ditinggal sama ibu aku, gimana caranya kamu bikin tuh kue lidah kucing atau kumaha. Tapi kan mau nggak mau kita belajar. Maksudnya kayak ngebuka diri untuk possibilities yang akhirnya kemudian kita percaya sama outputnya gitu. Yang penting dalam prosesnya sih buat aku ya kita coba fokus sama apa yang kita kerjain sih. Dan itu seperti pengalaman hidupmu ya, jadi dari dokter gigi lalu bahkan masuk ke filmnya pun dari penata busana dan sekarang jadi produser film gitu. Udah berapa film berarti yang kamu produser? Itu dia ya. Aku juga. Saking banyaknya ya Mbak ya. Saking banyaknya. Sampai ketawa. Yang lucu tuh sekarang malah kalau ditanya beberapa film, mungkin ada beberapa ya Mas, dari Cahaya dari Timur, terus ada Filosofi Kopi, Surat dari Praha, and then ada nanti kita cerita tentang hari ini, dan ada Keluarga Cemara, Mantan-mantan gitu. Nanti dan kita cerita tentang hari ini kan juga termasuk Jalan yang Jauh. Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Termasuk di situ. Aku hanya EP, aku tidak memproduce gitu. Jadi emang prosesnya cukup panjang. Bahkan sekarang aku ada di proses belajar lagi karena aku jadi produser film animasi. Jadi sama Rian Adriandi yang biasa kita syuting sama live action gitu ya. Sekarang aku belajar lagi. Oh, kita harus menggambar. Dari perjalanan panjangmu itu suka dukanya masih jadi produser? Suka dukanya banyak banget sih Mas. Yang pasti tidur jarang. Itu tapi kayak ada karena apa? Karena lebih ke mungkin akunya sendiri kali ya yang anxious. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu produser film itu sebenarnya cakupannya apa, tugasnya apa gitu. Sebenarnya cakupan tugasnya tuh cukup banyak ya. Salah satunya adalah satu, menjaga proses daripada syutingnya itu juga harus sesuai sama timeline gitu. Kedua, ya dia harus bisa on budget sama apa yang harusnya diproduksi dan harus bisa mendeliver juga dari hulu sampai hilir, dari pre-production sampai akhirnya ke promotion and distributions gitu. Jadi memang scope of work-nya cukup banyak gitu. Dan yang lumayan challenging adalah kita harus bekerja sama dengan banyak sekali teman-teman yang terlibat di dalamnya. Dan ini bukan proses one man show gitu. Jadi buat aku pribadi menjadi produser tuh adalah you have to be able to put all your ears to listen for any kind of ideation, dan harus juga bisa ada di posisi yang paling mindful ketika menemukan sebuah challenge ya gitu, dan harus sangat tactical dan strategik sih untuk kemudian memberikan solusi daripada challenge yang kita hadapi di dalam sebuah proses produksi gitu. Dan di situ ya seperti yang kamu bilang tadi ya, suka dukanya banyak ya. Tapi banyak serunya sih gitu. Karena kalau dukanya kan kurang tidur tadi ya. Tapi sukanya kelihatan kalau ketika pas tayang gitu filmnya atau pas premiere gitu, kayak aku ngeliat tuh kayak teman-teman ketika udah tayang gitu filmnya kayak mukanya kayak gitu, lega gitu ya. Gitu. Lega nih premiere gitu. Tapi kemudian ada another nightmare-nya kalau tayang di bioskop, penontonnya gimana ada yang nonton gak ya gitu. Nanti itu gimana ya gitu, kayak never ending journey sih. Tapi maksudku itu sesuatu yang membuat hidup lebih hidup lah. Excitementnya tuh full circle. Kalau ini kamu produser di film-film Visinema.
Kalau menurutmu ciri khas film Visinema itu apa? Ada ciri khasnya kan? Kalau nggak salah kelihatan kayak aku beda ini. Angga ngarep film ini tuh beda gitu. Tapi apa kalau menurutmu? Mungkin apa bedanya? silver lining stories-nya adalah kita percaya bahwa ketika kita membuat sebuah film itu it has to be something that really matters gitu. Wow. Dan yeah. kita percaya sama satu benang merah yang kita taruh di situ tuh selalu ada resilience. Resilience. Gitu. That's it's in our DNA gitu kan. Jadi kayak mungkin itu ya. Dan apalagi sekarang saya di Visinema itu fokus untuk divisi for kids and family. Jadi ada satu divisi yang sekarang aku jalani adalah Visinema Studios. Ada spesifik di situ. Spesifik. Jadi memang outputnya kita memberikan sajian yang memang layak ditonton untuk anak dan keluarga Indonesia. Jadi outputnya tuh ada film layar lebar, ada animasi, bahkan kita juga bikin puppet show judulnya Domikado. Domikado, ya, gitu. Yang di YouTube kan? Ya, ada di YouTube. Dan kita ngerasa konten tayang untuk anak dan keluarga itu less than 1% kan, yang sebenarnya layak ditonton gitu. Tapi kemudian kita merasa kita punya ability-nya membuat sebuah karya, kenapa nggak kita juga fokus untuk anak dan keluarga, karena itu jadi sesuatu yang sebenarnya bisa jadi legacy buat kita dan anak-anak kita sendiri dan anak-anak Indonesia di masa depan gitu loh. Jadi that's why kenapa we have to create something that really matters gitu. Dan aku happy banget bisa ada di posisi sekarang memberikan konten yang memang ternyata punya target market yang juga very spesifik gitu. Tapi sebenarnya target market itu tuh pie-nya besar sekali gitu. Jadi kayak it's something new gitu. Jadi makanya aku suka banget sama proses learn, unlearn, sama relearn tadi. Iya. Tadi kamu bilang Visinema spesifik bahkan bikin kids ya, and family. Kids and family. Dan kamu bikin juga Domikado. Alasan spesifiknya apa? Alasan spesifik kenapa ya bikin Domikado. Iya, Domikado dan anak-anak, konten anak-anak, konten keluarga gitu. Jadi menarik banget. Selain tadi yang 1% tadi ya ternyata. Iya, less than 1% kan. Less than 1% ya. Karena ada kegelisahan tersebut gitu kan. Jadi ditambah kita juga kreator gitu ya. Kenapa kita nggak membuat sesuatu yang memang spesifik buat mereka. Awalnya tuh idenya muncul justru ketika pandemi, Mas. Jadi waktu itu kita ngelihat anakku shifting kan dari sekolah offline lalu kemudian online di usianya yang baru 4 tahun. Nggak ketemu teman-teman ya? Nggak ketemu teman-teman, kehilangan golden periodnya, which dia lagi ada di golden age gitu. Lalu apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama anak? Kan konten yang memang bisa bukan cuman mengedukasi tapi juga menghibur. Gimana kita bisa mengajak anak belajar tapi kalau nggak menghibur pasti kan bosen kan. Dan aku ngeliat modul sekolahnya juga, ternyata dikasih juga ya konten-konten dari YouTube gitu. Terus Angga nge-challenge, what if kamu sama Rian Adriandi create something for kids and family. Dan kita come up with this one of ideation. Mimpi aku waktu itu pengen banget punya puppet show gitu. Terus aku ngobrol sama Rian, keluarlah ide membuat Domikado, yang mana kan dulu itu jadi semacam permainan yang aku mainin di zaman aku ya. Kalau aku zamannya Mas aja aku nggak tahu loh. Tapi kelihatannya seangkatan sih kita. Seangkatan kan gitu. Aku takut kayak aduh aku jauh banget nih gitu. Terus kayak ya udah akhirnya keluarlah nama Domikado dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya gitu. Dan bahkan nama-namanya nama Domikado sendiri kan juga permainan zaman dulu gitu. Makanya ada cheese gitu kan, ada cricket, ada Bea, ada Beo. Terus udah gitu juga ada Awan Baik Hati, namanya Odi, yang selalu jadi narator di setiap episode Domikado muncul. Dan kita percaya bahwa ruang belajar anak itu nggak harus di dalam ruang tertutup. Makanya kita bikin itu Taman Domikado. Dan makanya kita bilang taman untuk semua teman. So semua orang disambut dengan baik di Taman Domikado gitu. Supaya anak-anak bisa bermain dan belajar ya. Dan bentuknya juga menarik ya, kemasannya tuh bukan cuman puppet show tapi juga variatif daripada animation style. Terus juga kita ngundang kakak penolong, sebenarnya itu adalah para bintang tamu yang kita undang, yang waktu itu kita sempet banget pengen ngajakin Mas Aji, mungkin di season 2 ya Mas. Boleh. Jadi ini baru season pertama, berapa episode? Pertama, kemarin 24 episode. 24 episode ada di YouTube ya? Ada di YouTube, tayangan setiap Sabtu sama Minggu jam 9 pagi. Terus
sekarang masih tayang? Tayang. Masih tayang. Kita juga punya shortsnya juga gitu. Jadi ada long formnya, ada short formnya gitu, dan menarik gitu kan. Jadi kayak oh iya ya, belum ada ya buat anak dan keluarga Indonesia yang kemudian bisa jadi sahabatnya mereka bertumbuh gitu. Dan ternyata waktu tayang gitu ya, yang suka sama Domikado tuh juga bukan cuman anak-anak, tapi ternyata adalah ya kayak kita gini gitu. Dan memang salah satu tujuan kita adalah teman-teman di Taman Domikado itu justru untuk menemani anak kecil di dalam dirimu pun gitu. Karena masa anak-anak, generasi anak-anak termasuk anak kecil dalam diri kita juga perlu dipeluk. Iya, perlu dipeluk, dan zaman sekarang kayaknya perlu kita upayakan bareng-bareng untuk mendapatkan konten yang memang aman gitu ya. Iya, memang aman, baik, dan yang tentunya bukan cuman menghibur tapi juga mengedukasi. Kan. Iya. Gitu. Dengan senang hati kalau nanti aku diajak untuk di season 2. Mau ya? Iya. Jadi buat teman-teman nonton YouTube Domikado ya. Iya. Bisa langsung ke YouTube-nya. Tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Kalau dari dirimu sendiri, kamu suka genre film apa? Sebenarnya aku suka genre film apa ya? Enggak sih, Mas. Aku tuh suka komedi iya. Tapi lebih ke romcom kali ya. Salah satu yang aku suka tuh Sleepless in Seattle, When Harry Met Sally gitu, kayak One Fine Day gitu. Jadi kayak itu film-film zaman kuliah, film etis banget deh, yang kalau kamu nonton tuh kayak ya no brainer gitu, ya nonton aja. Dan meskipun mudah ditebak ya sebenarnya. Tapi kayaknya kok seneng ya gitu. Terus kayak gini ketawa sendiri gitu. Kalau mau terakhir kelihatan nanti ada masalah apa ya kan. Tapi nanti udah tahu ya. Kayak udah ketebak nih, kayak masih ini nih gitu. Dari semua film yang udah kamu produseri gitu, kamu masih punya keinginan untuk bikin film seperti apa? Ada sih gitu, kayak salah satunya yang challenging tuh ya animasi ya, karena you can go beyond with animation. Mungkin orang percayanya kalau film animasi itu film yang memang diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Mereka kan bilangnya lebih kayak ke film kartun gitu, tapi sebenarnya actually the content itself tuh for general audience, cuman packagingnya aja dibikin dalam bentuk animasi. Nah itu tuh sesuatu yang buat aku challenging dan menarik gitu, karena very timeless. You can create everything when you do it in animation gitu. Jadi emang no boundaries gitu, dan limitless gitu loh, Mas. Jadi itu sih sebenarnya yang menarik buat aku explore. Kemudian gitu. Termasuk filmnya Rian kan yang mau tayang Jumbo. Itu juga sama kamu kan, ini produsernya Visinema kan? Visinema yang kita pengen tayangnya tuh tahun depan lah. Gitu. Jadi ini udah tahun keempat. Jadi memang untuk bikin film animasi itu prosesnya cukup panjang. Iya. Banyak yang nggak tahu sepanjang itu gitu. Ternyata. Aku baca tweetnya X sih, bukan tweet ya. X-nya si Rian juga menceritakan hal itu. Ternyata bikin film animasi nggak, orang kan mungkin mudah gitu, mungkin ya atau mungkin nggak sepanjang itu, nggak selama itu. Ternyata selama itu ya. Selama itu. Nafas panjang juga pasti ya. Panjang sabar, panjang nafas. Harus kembali dengan dengan ya tujuan dan fokusnya tadi sih. Gitu. Karena kan yang aku percaya tuh quality above everything kan. Jadi ya it really takes time memang. Tentang apa? Mungkin ada hint ya. Sebenarnya ini cerita tentang perjalanan seorang anak yang penuh dengan magical stories dengan teman-teman yang selalu dianggap di underdog, dan dia itu adalah karakter anak yang selalu diremehkan karena dia dia sering dibully lah oleh teman-temannya. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah situasi yang magical dan akhirnya membuat dia ke sebuah perjalanan di mana ternyata betapa berharganya orang-orang yang ada di sekelilingnya dia gitu. Jadi memang belajar tentang menghargai, ada belajar tentang menghargai sebuah pertemanan gitu, bahwa
ada proses ketidakidealan yang akhirnya membiarkan karakter ini juga bisa bertumbuh gitu. Jadi dari proses ketidakidealan itu mereka bisa sama-sama memahami bahwa ini adalah proses panjang yang menyenangkan loh gitu, untuk kita bisa punya keseruan bermain di masa kanak-kanak. Sebenarnya lebih ke situ. Dan itu disajikan secara animasi ya. Nggak sabar saya, maksudnya nunggu kan beberapa ada teasernya dan sebagainya. Lucu banget itu, menarik gitu. Hopefully bisa jadi sesuatu yang karya yang luar biasa yang bisa dinikmati juga dan jadi ikonik juga ya gitu. Ikon baru buat anak dan keluarga Indonesia juga ke depannya. Tadi kita obrolin tentang lebih ke work ya. Kalau bicara tentang life sekarang, work and life, banyak orang bilang mesti balance gitu. Gimana kamu menyeimbangkan peran itu? Kalau boleh jujur, buat sekarang kayaknya aku nggak akan terlalu percaya sama work life balance. Sepakat, karena, saya juga. Ya kan, pada akhirnya nggak akan ada yang balance sampai akhirnya kamu menciptakan keseimbangan itu sendiri gitu. Dan untuk proses menciptakan keseimbangan itu sendiri kan adalah proses di mana kita menerimakan keadaan. Karena ketika kita berupaya untuk menciptakan, maka di situ ada ekspektasi, ya kan. Dan ketika kita berteman dengan ekspektasi, maka kita menjadi super stres. Apalagi kalau outputnya tidak sesuai sama ekspektasi gitu. Jadi buat aku proses tersebut adalah proses yang aku coba jalani aja ya gitu, dengan berusaha sadar gitu bahwa mungkin tidak semuanya harus berjalan sesuai sama yang aku mau gitu. Justru mungkin aku yang sekarang lebih berusaha untuk menjadi Anggia yang fleksibel untuk bisa menghadapi apapun itu gitu. Karena you never know what happens gitu ya kan. Kamu punya rencana tapi kemudian the great divine juga memberikan sesuatu yang beyond than that gitu loh. So ya kita berusaha menjalani dengan fleksibilitas dan fokus, dan ngejalanin dengan apa ya, I mean like ngejalanin dengan lebih bersyukur juga aja juga sih mas. Kayak lebih ke situ sih. Jadi cara mengelolanya seperti itu ya. Kalau dirimu ya, tips pengelolanya dengan ya jalani aja dengan fleksibilitas, fokus dan bersyukur. Tapi ada berbagi tugas nggak sama Angga gitu? Oh, kamu gini, kamu gitu. Ada sisi seperti itu ya? Ada banget. Apalagi dalam proses kita ngejalanin proses kita ngejalanin bisnis bareng dan pekerjaan itu kan juga pasti butuh sesuatu yang lebih lagi tuh effortnya gitu. Jadi kadang kita juga berbagi di situ. Kayak kapan aku harus pulang lebih cepat, atau gantian Angga mesti pulang lebih cepat, atau mungkin akan ada momen di mana kita nggak bisa liburan bareng sama anak, atau memang ternyata salah satu dari kita butuh ruang untuk ibaratnya butuh step back gitu loh. Kayak kita butuh liburan nih, butuh cari inspirasi atau apa ya. Mungkin ya kita berusaha untuk saling menghargai kebutuhan kita, bukan cuman sebagai Angga yang suami atau Anggia yang sebagai istri, tapi sebagaimana kita yang diri kita gitu kan. Sebenarnya kita adalah individu yang berbeda sebelumnya gitu. Tapi kemudian kan dengan banyaknya kondisi yang terjadi, pekerjaan dan lain-lain, ya mungkin kita juga harus berusaha memahami the needs sama wants yang sebenarnya kita butuhin buat kita sama-sama bisa grow bareng gitu. Harmonis kan, tadi bisa pilihannya kan grow bareng atau grow apart kan. Nah, menjaga harmonisasi itu kayaknya butuh sesuatu yang lebih, bukan cuman sekedar kompromi gitu. Dari berbagai dinamika hidup, work and life, kamu termasuk orang yang aku kelihatannya perlu me time. Kalau aku iya sih. Dan me time aku tuh nggak mahal-mahal ya mas. Bisa mandi dengan tenang aja aku udah me time gitu. Dan bisa makan tenang aja tuh buat aku tuh udah me time. Padahal mungkin cuman keluar waktu berapa ya, 10 menit. Jadi me time itu nggak harus sesuatu yang grandis gitu. Malah justru yang simple minimalis simple yang terasa dekat. Atau bahkan ketika ketika pulang ke rumah ngelihat ada tanaman wijaya kusumaku
mekar aja tuh kayak oh itu kayak me time ya ngelihat dia gitu, kayak mungkin agak absurd, cuman maksudnya trying to notice every single beautiful and magical moment yang happens di hidup aku sekarang ini sih gitu. Dengan ritme kita yang sangat, aku nggak tahu ya gitu, kita hidup di kota besar. Iya, pace-nya juga cepet banget gitu, mau slow pace juga rasa-rasanya ya itu pilihan gitu, nggak ada yang nyuruh kita buat kerja keras kok, kan kerja keras tuh pilihan gitu ya, tinggal ngatur. Tapi kayaknya tuh sekarang aku lebih berusaha untuk jadi yang ya be easy on it aja Denggi, and be graceful with it aja gitu. Dari berbagai peran yang kamu jalani, tentu kan kamu ingin berdaya dan terus berkarya gitu. Kalau ada pertanyaan, apa yang kamu syukuri sekarang ini? Apa yang aku paling syukuri hari ini? Aku masih dalam list yang ternyata masih boleh hidup hari ini. Itu aku udah bersyukur banget. Bahkan hidup itu sendiri pun kadang seringkali kita luput ya. Lupa. Mensyukuri hal-hal yang sifatnya juga sebenarnya luar biasa besar ya. Kayak masih bisa dikasih nafas hari ini aja aku udah bersyukur banget gitu. Bangun masih bisa ngelihat yang di sampingku ada aja tuh udah luar biasa. Kayaknya lebih gitu sih Mas. Gitu. Bukan sesuatu yang jauh, tapi malah simple things that quite make me happy right now gitu. Karena apalagi sih yang dicari gitu. Maksudnya kalau impian pasti itu kan sesuatu yang kita akan kejar kan. Of course you gonna wake up, kamu akan kejar itu karena kamu tahu kamu punya KPI-nya gitu kan, ada goals-nya gitu. Tapi those kind of simple things yang kadang-kadang ya benar kata Mas Aji bilang, kadang kita lupa loh untuk menyelaraskan kebersyukuran kita sama hal-hal yang sebenarnya dekat sekali sama kita, yang kemudian itu adalah sebuah kemewahan menurutku gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pengennya ya pengen banyak kan nggak apa-apa, itu ya you are human gitu kan. Tapi becoming a human itu yang lebih matter sekarang gitu. Gimana akhirnya bisa detachment sama sesuatu yang mungkin udah nggak synchronize lagi sama your vibes these days. Itu kan juga sebuah pilihan. Dan what I believe, having a choices is really something, because choices is an energy itself gitu. Dan pilihan itu kan yang bisa menilai baik atau buruknya kita kan gitu. Jadi buat aku let's be graceful with everything ya. Hopefully ya everything come with its joy and glory gitu loh. Manusiawi kalau kita menginginkan sesuatu ya. Iya dong. Tapi ketika kita mengejar apa yang kita inginkan, jangan sampai kita melupakan apa yang sudah kita dapatkan. Yes. Ya kan? And knowing your boundaries juga aja sih. Kalau buat aku it's what most matters. Dan it's okay, nggak harus menyenangkan semua orang, because we are not people pleaser, ya kan? Gitu. Tapi kan the very first questions, are you happy with yourself? Gitu. Nah, I think itu pertanyaan yang selalu aku pertanyakan ke diriku kalau aku udah mulai ada di stage yang anxious gitu. Dan aku come up with this one great mantra yang akhirnya open up with perspektif kita berpikir gitu. Dan I think this one mantra menarik gitu, simple banget. Dia cuman kalau aku ucapin cuman ya what else is possible gitu kan. Jadi kamu kayak open the other opportunity dan kamu tidak against the wall. Jadi aku percaya ketika kamu ngebuka hatimu, semuanya itu akan datang dengan sendirinya dan pada waktunya. Dan bukan berarti kita surrender, kita tidak berupaya ya. Justru posisi surrender itu adalah posisi di mana kita berupaya menginginkan dengan cara-cara berkesadaran tadi. Kamu tadi menyebut yang paling kamu syukuri adalah orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat, dan tentu itu adalah keluarga. Apa makna keluarga buat kamu? Wah, luar biasa tuh. Kalau ngomongin itu biasa gue ciramba ini Mas. Gak apa sih, biasanya di sini kita juga kan. Ya keluarga itu apa ya, segalanya sih. Kayak everything. Jadi whatever your choices are, ya kalau bisa pilih keluargamu. Gitu deh, jadi cry. Ketika aku mendengar cerita banyak orang, biasanya kan
ujung-ujungnya kan bicara tentang masalah keluarga gitu, kayak misal masalah karir atau masalah apa gitu. Ketika ditelusuri bicara tentang keluarga gitu. Kadang relasi dengan pasangan, relasi dengan pacar, relasi dengan teman. Nah, ternyata itu sangat dipengaruhi oleh relasi ketika dulu masa kecil bersama orang tuanya gitu. Ya, sehingga memang keluarga menjadi, ya kalau netizen biasanya kan beranggapan cukup banyak yang sebel gitu dengan keluarganya. Ya. Tapi di sisi lain di situ juga banyak pelajarannya. Kalau aku ngerasa justru keluarga itu adalah apa ya, kayak sekolah pertama kita nggak sih, kayak our very first school of life yang banyak ngasih pembelajaran, ngasih insight, bahkan banyak ngasih glimpse of hopes or maybe glimpse of impian gitu kan. Kayak yang aku percaya itu nggak semua orang tuh pulang dengan penuh cinta ke rumah. Jadi memang tidak dengan sangat mudah menemukan rumah gitu. Jadi ketika kamu menemukan rumahmu dan kamu merasa nyaman di sana, maka pulang gitu. Dan itu kan proses yang panjang sekali ya gitu. Apalagi buat aku sekarang yang jadi ibu gitu, aku kayak jadi baru beneran bisa paham, oh begini ya gitu. Yang namanya unconditional love ke anak gitu, atau unconditional love kamu ke pasangan gitu. Dan justru di posisi sekarang aku banyak banget belajar dari hadirnya anakku gitu, bahwa ternyata lucu ya, anak itu justru banyak ngasih pelajaran di mana ruang maaf di dia tuh terbuka sangat lebar gitu loh. Dan kita kayak kita belajar lagi ya, bukan dia belajar dari kita, tapi kita belajar lagi gitu loh dari dia. Dan menjadi sangat menjadi sangat krusial lagi-lagi buat aku bisa belajar berkenalan sama diriku juga gitu. Karena kalau ingin memiliki istilahnya kewarasan atau kesadaran gitu ya, kayaknya aku mesti lebih bisa memeluk diriku, dan kemudian begitu kamu merasa nyaman, kamu bisa terus memberikan perhatian, kasih sayang kamu dengan cara-cara yang mungkin kalian sama-sama sepakati, karena kan love language di tiap keluarga kan beda-beda. Dan kalau tadi terkait dengan anak kecil, anak kecil itu sebel sekarang itu 5 menit aja udah kayak disayang udah disayang lagi gitu. Kan lucu ya? Memaafkannya beneran ini banget gitu, terbuka lebar gitu. Genuine banget gitu. Jadi kayak mendengar dengan kepolosannya dia, dengan matanya dia juga ikut dengerin gitu. Mendengarkan, memberikan pandangan gitu, dan akhirnya membuat kita jatuh cinta lagi sama dirinya dan diri kita dengan pasangan gitu. Jadi kayak sesuatu yang ya magical ya gitu. Dan memang mungkin itu perjalanan yang mungkin juga jadi sesuatu yang aku syukurin sekali gitu di hari ini gitu. Apakah itu juga yang membuat Visinema seringkali bikin film keluarga? Iya kan? Dari awal bikinnya keluarga. Keluarga Cemara juga kan? Keluarga Cemara juga, Mas. Iya kan, makanya memang ini ya, kepingin orang lihat bahwa ternyata dinamika keluarga itu seperti itu gitu ya. Dan yang menarik kan justru kita bertumbuh justru belajar bukan dari keidealan kan. Kita belajar bertumbuh dari ketidakidealan itu sendiri. Demikian juga kayak film kan, kalau tidak ada sesuatu yang berjalan salah, maksudnya kalau tidak ada, selalu ada ketidakidealan di sebuah film supaya karakter utamanya bertumbuh kan. Betul. Kalau semuanya baik-baik saja kan nggak asik, film. Nggak asik juga kan. Film kan? kita lihat sebagai film yang asik. Kalau di situ ada masalah gitu. Iya, problemnya ada apa? Ada something gitu. goes wrong gitu ya. Iya gitu. Dan menarik kan ketika kita ada momen all is lost, siapa yang akhirnya ada di sekitar kita, siapa yang akhirnya kemudian jadi penguat kamu gitu untuk kembali lagi ngejalanin yang kamu percaya, kan juga it's something ya. Iya. Kalau ibarat sebuah film, perjalanan hidupmu ini kayak film apa kalau menurut kamu? Jangan-jangan kayak Jurassic Park ya?
Enggak lah, Mbak. Enggak lah. Kalau Apa Jurassic ya? Park itu kan malah film ini ya. Itu tergolong film apa ya? Jurassic Park itu action ya? Action adventure kayaknya. Action adventure ya. Tapi Iya. mungkin ya di dalamnya ada action, ada adventure, ada Iya. horor, ada komedi, Iya. campur Ada sari ya, Mas. relationship juga kan kelihatannya di Jurassic kan. Ada drama, Iya. komedinya juga, Iya. ada romantisnya juga. Iya. Kayak semuanya jadi satu ya. Iya. Film apa yang kamu paling suka kalau sekarang ini? Aku tanya apa 1 atau 2 film yang film luar. Film yang aku suka banget ya. Nah, aku suka banget. Ada banyak sih, Mas. Salah satunya aku suka banget sama animasi Up ya. Aku Up, suka ya, banget. ya, ya. Gitu. Itu salah satu film animasi yang nempel banget sih di aku sih. Nggak tahu kenapa ya, karena ceritanya mungkin ya. Karakternya, ceritanya ya kan. Terus dan apa ya, kalau sebenarnya ada banyak yang aku suka tuh, salah satunya tuh PS I Love You. PS I Love You itu tahu. Dan maksudnya kayak bagaimana kamu, ya PS I Love You tuh menarik karena bagaimana kamu cope up dalam proses of griefness kan, gitu. Dan ya itu sebuah masa di mana kamu nggak akan pernah tahu kapan. Jadi kayak ya sebaik-baiknya waktu, ya pergunakan waktu kita untuk terus bisa menyayangi orang yang kita sayang, ya nggak sih? Ya sebenci-bencinya kita sama keadaan, belajar untuk memaafkan, bukan untuk dimaafkan, tapi setidaknya untuk memberikan kedamaian dalam diri. Kayak itu salah satu jadi salah satu jadi pelajaran penting di hidupku sekarang sih. Gitu. Iya. Kita semua kepengen perjalanan hidup kita masing-masing ini kan happy ending ya. Tapi kelihatannya kenyataannya itu penuh plot twist ya. Lucu ya gitu. Iya Kalau kan? nggak cliffhanging ada plot twist Iya. gitu. Kalau nggak gitu ya nggak hidup ya kan. Kalau ngeliat film itu kan happy ending and then selesai gitu. Cut, selesai gitu. Sutradaranya bilang cut gitu. Tapi kan setelah itu kan masih ada Kita nggak dinamika tahu ya. yang lain dan Mungkin ada begitulah. sequel. Jadi memang penuh plot twist hidup ini, memang perlu kita jalani. Kira-kira Iya. gitu. Terima kasih sekali. Thank you for being here. Sama-sama Mas Iya. Oji, dengan Iya. senang hati aku Iya. bisa ada di sini hari ini. Tapi di segmen terakhir setiap kali episode gini ada satu surat. Jadi ada segmen Strangers Support Strangers. Ini surat dari anonim, temen ngobrol Pulinan Selaras juga, tapi anonim. Aku nggak akan kasih tahu siapa. Siapa dia? Iya. Nanti aku juga minta tolong kamu nulis juga beberapa kalimat untuk nanti kita kasih ke temen ngobrol selanjutnya gitu. Wow. Jadi ini ini aku malah enggak udah ada di sini. Silahkan dibaca untuk menutup obrolan ini. Waduh, aku deg-degan nih kayak baca. Nggak tahu itu random, maksudnya dia nggak tahu seperti apa. Lucu sekali. Hai kamu, anti halu-halu club. Semakin selaras mental dan pikiran, semakin tenang menerima kenyataan, kamu akan baik-baik saja. So sweet. Pas banget ya gitu. All is well. Terima kasih walaupun kamu. Terima kasih sudah membacakan itu. Terima kasih juga buat pengirimnya, nggak tahu siapa yang menuliskannya. Dan tulisannya bagus banget ini. Aku penasaran. Iya. Siapakah Anda? Iya, karena zaman sekarang agak susah ya tulisan bagus ya. Karena dulu itu tulisanku tuh udah nggak bisa kebaca. Sekarang udah jarang nulis, jadi semakin nggak bisa dibaca tulisanku. Ini tulisannya menarik loh. Terima kasih Anggia. Terima kasih Mas Aji. Thank you for being here. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya.